Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada kesempatan hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati hari yang baru. Terlebih kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, dengan Roh-Mu, Engkau akan boleh memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami tidak hanya boleh mengerti, tetapi kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya, pasal yang ke-61, ayat 1 sampai dengan yang ke-4. LAI memberikan judul di sana, Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengkaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah siap untuk diutus. Saudaraku, saat ini saya berada di Kota Pati, tepatnya di kampus ST AKWW, Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana. Di tempat inilah, di lembaga inilah, di sekolah inilah saya 5 tahun belajar, saya dididik, saya diajar, saya dibimbing, dan disinilah seolah-olah adalah kawah Condro-Dimuko ataupun padang gurun bagi diri saya. Bagaimana tempat ini pada akhirnya menjadi tempat yang memurnikan hati dan panggilan saya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kampus STAKWW inilah pada akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus pergi untuk menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Kita tahu saudara bahwa mega proyek Allah adalah menjangkau dunia, menyelamatkan dunia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tahun 2009 saya lulus dari kampus STAKWW dan layak untuk menyandang gelar sarjana teologia. Kemudian saya mendapatkan tugas pelayanan di GIT Jemblung Jangkring sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gereja harus ikut ambil bagian di dalam mega proyek Allah, yaitu menjangkau dunia. Bagaimana gereja harus memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan
kabar sukacita. Namun kita tahu bahwa pada kenyataannya dunia menolak kedatangan Tuhan. Dunia menolak firman Tuhan. Pada saat ini kita tahu bahwa dunia tidak senang mendengar suara Allah disampaikan. Saudara-saudara, kita pun tahu bahwa gaya dari dunia pun sudah mulai mempengaruhi kehidupan gereja. Bagaimana banyak gereja yang pada akhirnya hanya senang mendengar berita-berita firman Tuhan yang hanya menyenangkan telinganya. Mereka hanya senang mendengar firman Tuhan yang itu cocok dengan hatinya. Bahkan saat ini saudaraku, firman Tuhan hanya dianggap sebagai penghibur bagi banyak gereja. Bukan lagi sebagai tuntunan hidup yang harus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan untuk bersikap untuk setiap harinya. Gereja-gereja Tuhan lebih senang mendengar firman Tuhan yang sedikit, yang sebentar, yang pada akhirnya itu pun firman Tuhannya sebagai pelengkap di dalam sebuah ibadah. Ironis, firman Tuhan yang katanya adalah pelita, firman Tuhan yang katanya adalah makanan rohani bagi setiap kehidupan orang percaya, pada kenyataannya banyak gereja tidak siap untuk makan makanan rohani, tidak siap memegang firman Tuhan sebagai pelita untuk dia melangkah dalam kehidupan ini. Itulah yang terjadi dengan realita dunia dewasa ini. Lalu kita sebagai orang percaya, dengan realita dunia yang seperti itu, dengan keberadaan gereja yang seperti itu, masihkah kita siap untuk diutus? Tentunya kita sebagai orang percaya, tentunya kita harus siap untuk diutus. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita sebagai gereja siap untuk diutus, memberitakan kabar kebaikan, kabar sukacita, kabar kabingahan, berita keselamatan kepada dunia ini? Saudaraku, mari perhatikan di ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Hal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita harus memiliki modal yang kuat untuk diutus. Apakah modal itu, saudaraku? Firman Tuhan dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita semua bahwa modal yang perlu kita miliki untuk sebagai gereja yang siap diutus ke tengah-tengah dunia memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan adalah Roh Allah ada padaku. Yesaya mengatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Inilah modal yang perlu kita miliki sebagai setiap orang percaya, sebagai gereja yang siap diutus ke tengah dunia. Saudara-saudaraku, peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut pasti memiliki Roh Kudus. Tidak mungkin orang itu tidak memiliki Roh Kudus, karena hanya Roh Kuduslah yang membawa hati manusia mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saya menyimpulkan bahwa setiap orang percaya itu memiliki Roh Allah berdiam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah ketika kita tahu bahwa Roh Allah itu hidup di dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah mengecek apakah Roh Allah itu benar-benar menyala-nyala, apakah Roh Allah itu mendip-mendip, dengan kata lain hidup segan mati tak mau, atau Roh Allah itu malah sudah meninggalkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
saya mau menggambarkan Roh Allah yang hidup di dalam kehidupan kita itu adalah selayaknya tumpukan kayu yang menyala. Ketika satu batang kayu kita ambil dari bagian tumpukan kayu yang menyala oleh karena api, ketika bagian kayu itu kita ambil dan kita sendirikan, lambat laun kayu yang awalnya menyala, lama kelamaan kayu itu akan mengalami mati. Akan tetapi ketika kayu ini dikembalikan lagi dengan tumpukan kayu yang menyala yang lain, maka kayu yang mati tadi pun akan menyala-nyala kembali. Saudaraku, surat Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di mana firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara supaya roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita orang percaya ini tidak padam, tidak mendip-mendip, akan tetapi benar-benar terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ini perlu kita perhatikan. Bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Ketika kita tahu bahwa roh Allah itu ada di dalam diri kita, mari kita ukur, mari kita lihat, mari kita cek bersama-sama. Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita itu mendip-mendip, hidup segan mati tak mau, menyala-nyala, atau lenyap dari kehidupan saya dan saudara. Ingat kisah Saul, bagaimana roh Allah undur daripadanya. Ketika Saul dulunya penuh dengan roh Allah, pada akhirnya roh Allah meninggalkan Saul, sehingga pada akhirnya Saul hidup dengan tanpa roh Allah, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki adalah kita sebagai orang percaya itu on fire, menyala-nyala semangat di dalam kita melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya roh Allah di dalam diri kita ini tidak mendip-mendip, tidak padam, akan tapi terus menyala-nyala, penuh semangat, penuh sukacita di dalam kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, untuk menjaga supaya roh Allah di dalam kehidupan kita ini terus menyala-nyala, sehingga kita punya hati untuk mau melayani Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mendekatlah kepada Sang Sumber Roh, yaitu Sang Kristus Yesus Tuhan sendiri. Yang kedua saudara, yang perlu kita lakukan untuk menjaga roh Allah supaya tetap on fire, menyala-nyala dalam kehidupan kita, jagalah pergaulanmu. Ingat firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita bergaul dengan peternak ayam, maka lama-lama pun kita akan terkontaminasi. Bagaimana ilmu perayaman pun akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi, mabuk, maka lama-kelamaan kita pun potensi akan menjadi seorang penjudi dan juga pemabuk. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang on fire, orang-orang yang menyala-nyala rohnya di dalam melayani Tuhan, maka pun kita akan menjadi orang-orang yang menjadi sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Kita memiliki hati yang luar biasa, semangat di dalam kita melayani Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya, karyakan roh Allah yang di dalam diri kita. Demonstrasikan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Apapun yang kita miliki, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada panjenengan, syukurilah itu dan kerjakanlah talenta itu dengan segenap hatimu, dengan penuh roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup Kristen itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua adalah menjadi orang Kristen yang tidak berguna bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, di sini saya memiliki ballpoint. Ballpoint ini selalu ada di dalam Alkitab saya. Kenapa? Karena ballpoint ini masih bisa untuk
digunakan menulis. Kalau seandainya ballpoint ini tidak bisa saya gunakan untuk menulis, maka tidak akan pernah saya simpan di dalam Alkitab saya. Tidak akan pernah saya bawa meskipun saya kemana-mana. Nah, saudaraku, orang yang paling berbahagia adalah orang yang hidupnya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Seperti halnya ballpoint yang telah saya sampaikan, saudaraku. Ballpoint ini berguna ketika dia berfungsi bagi pemiliknya. Demikian juga dengan hidup panjenengan semua. Pemilik hidup panjenengan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika hidup kita berfungsi bagi Tuhan, ketika hidup kita berguna bagi Tuhan, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi saya dan panjenengan semua. Saudaraku, kita tahu ketika hidup seseorang tidak berfungsi, tidak berguna bagi Allah, maka hidup orang itu tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Seperti pilihan yang kedua, orang Kristen yang tidak berguna, artinya tidak bisa berfungsi sehingga Allah tidak bisa menggunakan hidupnya bagi kemuliaannya. Ketika hidup orang percaya, orang Kristen tidak berfungsi, tidak berguna bagi kemuliaan Allah, hidupnya tidak bisa dipakai Allah untuk pekerjaan Allah, maka orang itu adalah orang yang paling menderita di dalam dunia. Kenapa? Karena hidupnya tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, bernilai atau tidak bernilai hidup kita di hadapan Tuhan, itu adalah kembali kepada pilihan hidup panjenengan. Layanilah Tuhan dengan penuh roh yang menyala-nyala, karena roh Allah ada di dalam setiap kehidupan saya dan panjenengan semua. Yang kedua, saudaraku, apa yang perlu kita persiapkan sebagai orang percaya ketika kita siap diutus untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia? Yang paling penting di ayat 1 dikatakan demikian, Roh Tuhan Allah padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang harus kita siapkan adalah kita menyiapkan hati kita untuk mau diperlengkapi. Saudaraku, kata diurapi adalah melambangkan sebuah kuasa Allah yang diberikan kepada seseorang, di mana diurapi merupakan sebuah lambang peneguhan kuasa Allah yang diberikan kepada seseorang. Kata diurapi juga memiliki makna dikhususkan atau dikuduskan. Jadi kalau kita simpulkan, saudaraku, kata diurapi berarti adalah bagaimana seseorang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan dan memiliki tugas secara khusus, yaitu bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti halnya adalah Nabi Yesaya. Dia dikhususkan Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan kuasanya. Kemudian Yesaya melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Allah membuat kita memiliki status yang baru, yaitu kita boleh disebut anak-anak Allah. Ketika kita sebagai anak-anak Allah, maka kuasa Allah diberikan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sebagai anak-anak Allah telah diberikan kuasa yang penuh oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas khusus, yaitu bagaimana kita siap diutus di tengah-tengah dunia yang sangat memerlukan kabar sukacita ini. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang percaya harus mau diperlengkapi Tuhan dengan diberi kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti halnya kampus di tempat ini, kampus ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan, memperlengkapi banyak mahasiswa, di mana pada akhirnya mereka pun setelah lulus dari tempat ini, mereka akan pergi
memberitakan kabar sukacita. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang percaya, gereja mau tidak mau, ketika kita bilang siap untuk diutus Tuhan, maka kita pun harus mau untuk diperlengkapi Tuhan. Kita pun harus mau memperlengkapi gereja. Tuhan harus siap dipakai Allah untuk memperlengkapi jemaatnya. Gereja harus memuridkan, karena pemuritan adalah jantung daripada gereja. Saudaraku, di sini ada Pak Agung. Beliau akan menjelaskan kepada kita, orang-orang yang awam, tentang kesehatan. Beliau adalah orang kesehatan, seorang apoteker, tentu sangat paham fungsi jantung bagi manusia. Pak Agung bisa ke sini? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana? Jadi saya mau bertanya, fungsi jantung bagi kehidupan manusia itu apa dari sudut pandang medis? Panjenengan kan sudah tidak asing dengan pemahaman itu, karena panjenengan tentu memahami banyak tentang medis. Monggo Pak, bisa jelaskan kepada kami. Baik, terima kasih Pak. Jantung kapasitasnya bagi tubuh itu merupakan, bisa dikatakan, organ yang sangat vital, Pak. Sangat vital. Sangat vital, karena ada yang mengaitkan kalau dari fungsinya, jantung itu untuk mengalirkan darah ke dalam seluruh tubuh. Darah itu mengangkut oksigen, mengangkut sari-sari makanan. Kayaknya jantung adalah merupakan hal yang sangat vital. Gitu. Seperti itu Pak, kira-kira bisa saya jelaskan. Seandainya jantung mandek memompa darah tadi, manusia mati. Pastinya seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi beberapa saat saja henti jantung, itu Tidak sudah terpompa. kolaps, terus kemudian tidak tunggu lama lagi. Iya. Udah. Baik Pak Agung, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Kami semakin mengerti betapa pentingnya fungsi jantung dalam kehidupan manusia. Tuhan memberkati Pak Agung. Saudaraku, kita telah mengerti betapa pentingnya fungsi jantung dalam kehidupan manusia. Seperti itulah pemuritan bagi gereja. Jika gereja tidak melakukan pemuritan, maka gereja itu sedang menunggu waktu untuk mati. Bisa bermacam-macam model pemuritan, tidak harus sama. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana gereja benar-benar mempersiapkan jemaat Tuhan, generasi muda untuk dimuridkan, supaya gereja mengalami kehidupan seperti layaknya gereja harus berfungsi. Gereja jangan mengabaikan hal ini. Gereja jangan hanya membangun seperti Menara Babel, mementingkan fisik, pembangunan fisik semata, tetapi bagaimana membangun generasi untuk dimuridkan. Ini adalah tanggung jawab gereja, supaya banyak generasi diperlengkapi, supaya banyak generasi dikuatkan, dan merekalah yang akan melanjutkan menangkap tongkat estafet untuk karya agung Allah, diutus untuk menjangkau dunia, memberitakan kabar sukacita. Perlengkapilah gereja dengan mau dimuridkan. Kita sebagai gereja, maka kita harus mau untuk diperlengkapi, diurapi dengan kuasa Allah. Kita gereja sebagai personal, kita pun harus mau dimuridkan. Dan juga gereja sebagai organisasi, sebagai lembaga, harus benar-benar menangkap ini adalah sesuatu yang penting, bahwa gereja harus mempersiapkan generasi untuk diperlengkapi, untuk dimuridkan, supaya mereka pun siap untuk diutus pergi menyampaikan kabar sukacita bagi dunia. Yang ketiga, saudaraku, sebagai orang percaya yang siap untuk diutus pergi ke tengah dunia untuk
melakukan tugas mulia, yaitu mewartakan kabar sukacita, memenuhi amanat agung yang telah Allah perintahkan, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap atau mau untuk diutus. Saudaraku, coba perhatikan dengan baik. Roh Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Tidak cukup itu, kita pun sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah yang menyertai setiap hidup saya dan saudara. Hanya kurang satu hal, saudaraku, yaitu pergi untuk diutus. Roh Allah memang sudah ada dalam hidup kita. Kuasa Allah itu sudah terus menyertai saya dan saudara. Akan tetapi kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita pergi untuk diutus? Saudaraku, seperti itulah gambaran bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang seharusnya benar-benar siap untuk diutus, mau untuk diutus. Kemana? Ke tengah-tengah dunia. Mengapa ke tengah dunia? Kapan? Ini sangat penting sekali. Mengapa kita diutus ke tengah-tengah dunia? Yesaya mengatakan bahwa di dalam dunia ada orang-orang yang sengsara. Ada orang-orang yang remuk hatinya. Ada orang-orang yang tertawan, terkurung, terpenjara oleh dosa dan keputusasaan. Ada orang-orang yang begitu sedih, kehilangan pengharapan. Di dalam dunia penuh dengan orang-orang yang seperti itu. Di mana kita tahu itu bahwa ayat 2, ayat 3, ayat 4 menjelaskan bahwa dunia itu penuh dengan orang-orang yang sengsara, remuk hati, orang yang tertawan, terkurung, terpenjara, dan penuh dengan kesedihan tanpa pengharapan. Saudaraku, satu pertanyaan boleh kita renungkan saat ini. Kenapa dunia mengalami itu? Karena dosa yang telah menjerat mereka. Saudara-saudaraku, ketika orang percaya, kita lihat contoh dari bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini adalah menjadi bangsa yang memberontak kepada Allah, menjadi bangsa yang menuruti keinginannya, menjadi bangsa yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, mereka terjerat di dalam dosa. Akhirnya saudaraku, mereka diperbudak oleh dosa. Akibatnya apa? Akibat orang percaya yang diperbudak oleh dosa, mereka mengalami penderitaan-penderitaan secara rohani. Tidak cukup itu, akibat dari penderitaan rohani adalah penderitaan secara fisik. Bagaimana pada akhirnya? Bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah harus dibuang ke Babel, harus dibuang ke Persia, dan di sana mereka mengalami perbudakan dan mereka sangat mengalami penderitaan secara fisik. Saudaraku, jadi kalau kita mau tarik benang merahnya, ketika orang percaya, umat pilihan Allah berbuat dosa, terjerat di dalam dosa, maka dia akan mengalami penderitaan secara rohani. Dan penderitaan rohani ini akan mengakibatkan penderitaan secara fisik atau secara jasmani. Oleh sebab itu saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan tidak kebetulan telah memilih kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Persoalannya adalah, maukah kita diutus? Dunia saat ini telah dikuasai oleh dosa, dan kita tahu akibat dosa adalah penderitaan rohani. Dan penderitaan rohani pada akhirnya akan mengakibatkan penderitaan fisik. Saudara-saudaraku, dunia saat ini sedang menunggu kabar sukacita, kabar kabingahan, kabar keselamatan, kabar pemulihan. Dan siapakah yang akan menyampaikan berita ini kepada dunia kalau bukan saya dan
panjenengan semua. Siapkan diri kita untuk diutus menjangkau dunia bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, yang paling dibutuhkan dunia saat ini adalah juru selamat, juru pembebas, juru penolong, juru pemulih, yang kesemuanya itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus, Sang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih yang juga sering disebut orang Allah Rohullah. Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukan pembebasan, pemulihan, penyelamatan itu. Oleh sebab itulah Yesus Kristus Tuhan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Hanya Yesuslah yang sanggup melakukan tugas dan tanggung jawab itu untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa atau kuasa maut melalui karya agungnya di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudaraku, siapkanlah dirimu untuk ikut ambil bagian di dalam amanat agung, karya agung Allah, proyek agung Allah, yaitu menyelamatkan dunia dengan dirimu mau untuk diutus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.